Untuk Pak Edi Suripno, hadis yang menjelaskan tentang menghususkan hari Jumat untuk bersedekah, ini yang mengatakan, yang menjawab itu adalah Ustadz Badrus Salam LC, juga ulama yang mengatasnamakan Salafi ini. Yang kedua, Syekh Arab Saudi, yaitu Syekh Soleh Al-Munajjid, yang menjelaskan keutamaan bersedekah di hari Jumat dibandingkan sedekah di hari-hari lainnya. Ini yang terbalik pemikirannya Anda atau Ustadz Badrus Salam LC dan Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswajah dan seluruh subscriber A'afanti Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, serta memberikan kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Pada konten kemarin kami membahas tentang gegabahnya Ustadz Wahabi yang bernama Ustadz Yazid Jawas, yang mengatakan bahwa sedekah atau bersedekah dikhususkan pada hari Jumat itu tidak ada. Jadi Jumat Mubarak, fadilah bersedekah di hari Jumat menurut beliau tidak ada dalilnya. Saya membongkar kebohongan dan gegabahnya beliau dalam memutuskan sebuah hukum. Beliau terlalu gegabah mengatakan tidak ada dalilnya. Saya menyebutkan kitabnya di Sahih Bukhari. Kemudian saya juga menyertakan beberapa ulama Wahabi, Ustadz Wahabi yang menegaskan bahwa ada fadilah tertentu bersedekah di hari Jumat, yaitu berdasarkan hadis sahih, dua hadis sahih yang dibawakan oleh Soleh Al-Munajjid, Syekh Soleh Al-Munajjid. Juga Ustadz Badrus Salam membawakan riwayat di sebuah hadis, yaitu di Sahih Bukhari, tentang seorang wanita yang selalu bersedekah di hari Jumat. Ada salah seorang Wahabi, jamaahnya Ustadz Yazid Jawas mungkin ini ya, yang membela Ustadz Yazid Jawas dengan mengatakan bahwa hadis-hadis Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim yang ada di Indonesia ini kebanyakan dibawa oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Al-Banjari itu. Dan keduanya ini, kitab-kitab yang dikarang oleh keduanya ini, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang ada di Indonesia, perlu divalidasi ulang. Lengkapnya komentarnya seperti ini. Ini yang punya akun namanya Edi Suripno. Apakah semua hadis Bukhari sahih? Cuman tidak ada tanda tanyanya ini. Apakah semua hadis Bukhari sahih? Jadi ini apa meragukan hadis Sahih Bukhari? Hanya Sahih Bukhari dan Muslim yang sahih. Ya. Apakah semua kitab kuning valid? Banyak yang bisa membuat kitab dengan mengatasnamakan Bukhari, biar dianut amalannya. Kitab yang sampai di Indonesia yang dibawa Bantani dan Syekh Banjar sangat perlu divalidasi. Oke, jadi kalau saya tangkap di komentar orang ini yang bernama siapa ini? Yang bernama Edi Suripno ini, kalau saya tangkap komennya adalah kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim yang beredar di Indonesia ini, katanya itu adalah perlu divalidasi ulang. Kenapa? Karena yang membawa itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Al-Banjari itu. Begini Pak, kalau Anda memang meragukan bahwa hadis yang saya bawakan di Sahih Bukhari itu yang menyanggah pernyataannya Ustadz Yazid Jawas tentang fadilah, tentang adanya sahabat yang menghususkan bersedekah di hari Jumat, itu Anda meragukan, menurut Anda kurang valid, itu artinya ya disalah katakan maudhu, hadis itu sengaja disisipkan di Sahih Bukhari, begitu menurut Anda. Nah,
Seharusnya Anda itu membuat konten atau menyanggah dengan mendatangkan referensi, bukti tandingan Sahih Bukhari yang Anda miliki seperti ini yang valid seperti ini. Seharusnya Anda begitu. Jangan asal ngomong begitu. Kalau hanya asal ngomong bahwa Sahih Bukhari yang beredar di Indonesia ini kurang valid, tidak valid, dan yang valid bagaimana? Padahal komen Anda ini menampakkan bahwa Anda itu membela Ustadz Yazid Jawas dengan membabi buta. Ini adalah bukti bahwa Anda membela Ustadz Anda bukan dengan ilmu. Kalau mau membela, tunjukkan ini yang valid seperti ini. Ini cetakannya ini di Sahih Bukhari seperti ini. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tidak ada hadis itu. Tunjukkan seperti itu. Dan ini bukan hanya saya. Anda nggak menonton konten saya secara utuh ya. Di konten saya menyertakan Ustadz Badrus Salam. Ini juga kalangan Wahabi, ini yang mengaku Salafi juga. Ustadz Salafi juga ini. Ustadz Badrus Salam menyebutkan hadis seperti itu. Cuman beliau katanya lupa di bab apa. Makanya saya di konten tersebut memberikan tanggapan terhadap Ustadz Badrus Salam juga, bahwa itu terdapat di bab Jumat, Kitabul Jumat, sedikit di atasnya Kitabul Khawf, dan beberapa di kitab, di bab babu qoulihi ta'ala idza qudiyatis sholatu ila akhiri itu. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda Sahih Bukhari, dan ini bukan cetakan Nusantara, bukan cetakan dalam negeri Indonesia, tapi ini semuanya adalah cetakan luar negeri. Mari kita buktikan bersama ini. Untuk Pak Edi Suripno, yang pertama mari kita buka ini Sahih Bukhari. Ini cetakan Libanon, Beirut, Libanon ya, Sahih Bukhari. Ini bisa kita lihat di bab 597. Qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'id qala kanat fina imra'atun taj'alu ala arbi'a fi mazra'atin laha silqan fa kanat idza kana yaumu jum'atin tansi'u usulas silki fataj'aluhu fi kidrin summa taj'alu alaihi qabdatan min sa'irin tathanuha fatakunu usulus silki arqahu wa kunna nansarifu min sholatil jum'ati fanusallimu alaiha fatuqarribu dzalika ta'ama ilaina fanal'aquhu wa kunna natamanna yaumal jum'ati li ta'ami hadzalik. Ini di dalam Sahih Bukhari cetakan Beirut, Libanon. Selanjutnya di dalam kitab Mukhtasar Sahihul Imamil Bukhari. Kitab ini dikarang atau dihimpun oleh Al-Allamah Al-Muhaddis yang sudah dianggap ahli hadis oleh orang-orang Wahabi, yaitu Muhammad Nasiruddin Albani pada juz pertama, cetakan Riyadh. Jadi percetakannya ini adalah Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Nah, ini juga tetap sama. Babu qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Sama hadisnya seperti itu, Pak Edi Suripno ya. Pak Edi Suripno jelas di sini juga mengutip hadis dari Imam Bukhari itu, Syekh Albani ini, tentang seorang wanita yang bersedekah membuat makanan dan kuah dari yang semacam sawi itu hari Jumat, setiap hari Jumat seperti itu. Sekarang di Sahih Bukhari juga, ini lain cetakan juga, ini cetakan Darul Kutub Ilmiah DKI Beirut, Libanon juga ini. Bisa dilihat di juz pertama. Nah, ini juga babu qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantasiru ila akhiri. Silahkan Anda baca sendiri, cek sendiri, beli sendiri kitabnya kalau perlu Anda. Itu pun kalau Anda bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, mending Anda diam. Selanjutnya di kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarah kitab Sahih Bukhari.
Cetakannya mana? Cetakan ini, Shahibus Samui Al-Maliki Al-Amir Sultan bin Abdul Aziz Ali Saud. Ini persembahan Abdul Qadir, anggota Hay'ah Tadris di Jamiah Islamiyah dan Madaris Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Di sini juga jelas babu qaulillahi ta'ala itu azza wa jalla fa idza qudiyatis sholatu, silahkan baca sendiri. Silahkan baca sendiri, Pak. Ini Fathul Bari. Saya sengaja mencari cetakan Arab Saudi. Bahkan ini cetakan langsung pemilik atau Raja Abdul Aziz Al Saud itu. Ini nama percetakannya ya. Ini Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, untuk Pak Edi Suripno ya, sudah jelas bahwa komentar Anda ini hanya mengada-ngada malah. Ini yang saya bawakan adalah Sahih Bukhari cetakan Arab Saudi. Bahkan cetakannya ini adalah cetakan Ali Saud. Dan juga ini adalah kitabnya yang dihimpun oleh Syekh Nasiruddin Albani yang sudah dianggap sebagai muhaddis oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah Salafi. Untuk Pak Edi Suripno, jadi Anda kalau tidak tahu apa-apa sebaiknya Anda diam, tidak usah komentar, tidak usah bicara. Karena komen Anda hanya menampakkan kepada publik, kepada orang-orang yang menonton, yang membaca komentar Anda, seperti itulah kapasitas Anda. Demikian ya untuk Pak Edi Suripno, mohon maaf sebelumnya. Jadi saran saya, kalau Anda tidak tahu apa-apa, mending Anda diam saja. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.